kita akan berbicara topik Feng Shui ini, terutama peruntungannya di tahun 2025 terkait dengan tren, terkait dengan tantangan atau challenge-nya di 2025 seperti apa. Nah, kita kedatangan satu tamu talk show kita, beliau ini senior dan tentunya dari pengalaman-pengalaman beliau ini bisa banyak berbagi terkait dengan di 2025 seperti apa kebutuhan kita sebagai manusia, tantangan dan opportunity-nya seperti apa. So saya akan panggilkan welcome on stage Bapak Insinyur Lim Bung Hong MT IAI. Please welcome on stage. Siap. Mau naik di atas Pak? Supaya cepat saya tanya aja langsung ya. Nah. Kalau bisa jawab dikasih hadiah nggak tahu. Panitia kasih hadiah nggak? Hadiah ada GoPay 100 ribu Ada. rupiah Tuh. yang bisa jawab. Kasih hadiah. Jadi saya tanya aja sekarang. Nah saya tanya, kamu selama ini ya barangkali dengar istilah Hong Shui kan? Ya, Hong Shui atau Feng Shui itu sebetulnya sama. Nah, apa sih itu? Menurut kamu? Ada yang tahu nggak? Jangan murid saya. Ini ada murid saya. Ada murid saya. Wah. Ini ibu-ibu ini murid saya meskipun udah senior juga murid saya. Berarti yang belum muridnya Kalau kira-kira murid apa saya tuh? pasti tahu. Ya, Oh bagus. ini. Perkenalkan, nama aku Mario. Menurutku Feng Shui itu sebuah logika yang artinya tuh lebih ke arah fisika tentang sirkulasi dalam bentuk cerita Chinese gitu. Nah, ini mah tanggapan yang bagus. Waktu saya ngajar di Unpar, saya pernah ngajarin Feng Shui di dalam real estate. Mata kuliah itu diambil 200 mahasiswa karena ada Feng Shui-nya. Kalau nggak ada Feng Shui-nya mereka cuma 60 dulunya. Gitu. Nah, saya tanya mahasiswa, ada satu jawaban yang bagus menurut saya. Dia jawab apa? Feng Shui itu mengada-ada Pak. Dia bilang gitu. Enggak, saya nggak jawab, saya tanya mahasiswanya. Kamu lahir tahun berapa? Tahun 98, oke, 98. 96 kamu kan belum ada, betul nggak? Tahun 96 belum ada, ya. 98 ada, berarti kan diada-adain nggak? Betul nggak? Ya, nanti kamu setelah ada, bakal nggak ada lagi nggak? Bakal kan, cuman nggak tahu kapan, gitu kan? Nah, jadi artinya dia punya jawaban tuh, punya pendapat bagus. Mengada-ada yang nggak ada. Nantinya yang nggak ada jadi ada lagi, gitu. Itu sebetulnya Feng Shui sama. Feng itu angin, Shui itu air. Nah, apa itu? Angin dan air bedanya apa? Nah, ini dapat hadiah nih. Kalau ini nih. Nah, ini baru hadiah. Ya. Apa bedanya? Tadi Ya, pertanyaannya. Feng sama Shui. Nah. Nah, Feng itu angin, ini saya kasih tahu arti harafiahnya. Shui itu air. Nah, apa bedanya? Kalau mahasiswa pasti tahu. Ayo, ada Jangan ngomong mahasiswa. hadiahnya 100 ribu dalam bentuk GoPay. Angkat tangan, langsung dikasih. Bisa langsung jajan di booth-booth sini ya. Gak apa-apa Pak, kita ngobrol. Kalau angin sirkulasi yang untuk keselarasan, kalau air untuk kehidupan. Untuk minum. Kehidupannya. Oh, bukan itu, ada lagi. Ayo. Air itu sifatnya mengikuti wadahnya, sementara kalau udara atau angin kan dia itu Kalau bebas. angin gak ikut wadah. Gitu. Dia itu bergerak bebas gitu. Oh, begitu. Ya. Oke, itu Gimana Pak? itu gak terlalu tepat. Oh, nggak Yang terlalu. tepat gini, udahlah supaya cepet ya. Gitu. Jadi gini, kalau angin itu nggak kelihatan kan, bener. Kalau air kelihatan, loh. Nah, itu kan berarti kelihatan sama nggak kelihatan, itu kan berlawanan, benar. Nah, itu artinya dalam hidup kita ini selalu terjadi yang berlawanan, benar nggak? Coba kita lihat nih sebentar, siang, sebentar malam, pagi, sore, kemudian cowok, cewek, kan gitu. Kemudian ini listrik positif, negatif, gitu kan. Jadi intinya Feng Shui itu adalah dua hal yang berlawanan. Kita gampang aja. Dilambangkannya dengan apa? Tahu nggak? Lambang dua hal yang berlawanan. Nah, yin dan yang, pernah dengar ya? Nah, itu. Jadi ini dua hal yang berlawanan. Ini adalah siang, ini malam, gitu kan? Ya. Nah, jadi ini siang terus ini sore.
ini pagi. Ya. Jadi ini sebetulnya waktu. Ya, jadi kita di dalam feng shui itu hanya menghitung waktu sebenarnya, itu gampang. Ya. Nah, dari sini siang itu panas. Jadi apa? Kalau panas apa? Yang panas sifatnya api. Malam dingin, apa? Air. Nah itu. Sore ini apa? Sore kan mulai adem-adem, logam. Kalau pagi kan bunga-bunga, pohon-pohon seger, jadi kayu. Tanahnya mana? Tanahnya ya bumi kita ini. Kalau nggak ada bumi kita ini nggak ada siang dan malam. Gitu loh. Jadi dari yin yang itu, nah ini yang dipakai penanggalan Tiongkok, China. Jadi semua penanggalan itu terdiri dari ini. Ya. Jangan pakai sio. Sioma itu enggak kita pakai. Sioma itu cerita legenda. Jadi enggak bisa dipakai-pakai sifat binatang ke manusia, enggak bisa. Oke ya. Nah, itu saya tanya tuh. Sekarang, kan ini sudah tahu sistem penanggalan Tiongkok itu. Imlek itu apa sih? Tapi ini udah ada terangannya. Imlek itu dialek Hokkien. Sebetulnya dalam bahasa Tionghoanya Yin Li. Jadi kalender yang berdasarkan perputaran bulan mengelilingi bumi. Kalau Tiongkok ini China juga menggunakan kalender bulan. Hijriah juga. Tetapi tahun baru Imleknya nggak pernah maju terus kayak Lebaran. Gitu loh. Kalau Lebaran kan maju terus. 11 hari, 10 hari, terus sampai akhirnya bisa nyatu sama Imlek, bisa nyatu sama Natal, bisa nyatu sama Tahun Baru. Kalau Imlek balik lagi ke Februari lagi, udah Januari sekarang nih, 29 Januari. Nah, tahun depan itu 20 Februari nanti, itu balik ke Februari. Kenapa? Nah itu karena, ini kan kita ada tahun 2575 kalau Imlek. Itu sebetulnya 2076 ini, 2576. Berarti 2025 ditambah 551. 551 itu dihitung dari kelahiran Konfusius. Ya. Kalau tahun 2025 itu kelahiran dari Yesus, tahun 0. Ya, jadi itu bedanya tahun kalender. Ya. Jadi kalender Tiongkok ini kan orbit bulan mengelilingi bumi. Kalau kalender Tiongkok itu digabung dengan bumi mengelilingi matahari. Jadi ada matahari bumi mengelilingi matahari, kemudian bulan mengelilingi bumi. Jadi menggunakan dua perputaran. Ya, intinya pakai bulan seperti Islam sama. Ya, tapi disesuaikan dengan ini. Nah, 29,5. Kalau kita bumi mengelilingi matahari kan itu 1 tahun. Ya, ada 30-31. Kemudian kalau Februari 28-29. Jadi ada perbedaan orbit bulan dan bumi. Makanya kalau Lebaran Islam maju terus. Karena nggak pernah disesuaikan dengan kalender matahari. Imlek disesuaikan dengan matahari setiap 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun mundur ditambah bulan ke-13. Sehingga Imleknya balik lagi tahun barunya ke bulan Februari. Tadinya masuk Januari, balik lagi ke Februari. Gitu. Jadi nggak pernah ke Desember, ke November, nggak pernah maju terus. Di dalam penanggalan Tiongkok itu dibagi 2. Ada langit, ada bumi. Ya, kalau langit, tadi api, kayu, tanah, logam, air, 5 elemen, dikali 2, yin dan yang. Plus, min. Jadi ada 10. Tapi kalau di bumi, ada 4 tanah yang mengalami 4 musim. Jadi musim panas, musim semi, musim gugur, musim dingin. Gitu. Jadi semuanya ini 12, ini 10. Jadi 22. Jadi ada 10 sama 12. Nah, tahun ini adalah tahun ular, api minus dengan kayu minus. Kira-kira tahun depan tahun apa? Kalau sudah gini. Maju aja ke sini. Kan tahun kemarin naga. Ini ular, kuda nanti.
Kudanya kuda apa? Ini maju. Api. Nah gitu. Jadi kombinasi dari ini. Tahun depannya lagi kambing, api ini. Jadi tahun ini adalah ular kayu. Nah, bagaimana karakteristiknya ular kayu itu? Gitu. Nah itu. Oke. Nah, ini gambar aja. Ya, tular kayu itu ada. Ini kayu, dibacanya isen ya, gitu. Coba terusin sampai itu keluar. Nah, ini elemen langitnya kayu, elemen buminya adalah tanah sebetulnya. Api, ini api. Ya, jadi api, nah punya di dalamnya ada unsur tersembunyi. Nih, gitu. Ya, nah ini yang kita bahas di dalam tahun baru Imlek itu apa sih? Ini yang tersembunyi ini pengaruhnya apa? Gitu loh. Kita pengen tahu ya, bisnis yang berhubungan dengan air, kayu, api, tanah, apa logam itu apa? Ini ada. Kalau mau catat. Kalau air itu ini, kayu. Ini pertanian tinggal baca aja ya, baca. Nah, bagaimana pengaruh tahun ini terhadap bisnis itu tadi, bisnis yang tadi, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, bisnis api tahun ini kurang bagus. Api itu apa aja? Tadi api itu apa aja tadi? Ada restoran, ada apa itu ya? Itu kurang bagus. Bisnis tanah kurang. Bisnis logam, nah ini bagus. Berarti nanti bisnis logam itu kira-kira ya otomotif, ya itu bagus nanti tahun ini. Bisnis air, bagus. Air itu banyak macamnya, ya. Bisnis kayu kurang, gitu. Nah itu, anunya, pengaruhnya tahun ini. Kalau menurut agama, kan dianggap semua hari itu baik, gitu. Benar nggak? Ya. Kalau menurut saya enggak, gitu loh. Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Hari ini bagi saya di sini bicara di sini itu merupakan hari yang baik lah, gitu. Ya. Tapi di luar sana pada jam yang sama, tanggal yang sama, ada yang ketabrak mobil nggak? Nah, artinya terhadap orang itu hari ini berpengaruh jelek kan, gitu. Ya, jadi tidak semua orang pada hari itu berpengaruh yang sama. Bagusnya, tidak semua. Nah ini contoh aja, ini contoh. Nah, ini pengusaha tahun ini. Nah, jamnya, tanggalnya, bulannya, tahunnya. Ini ada komposisi 5 unsur. Ya, kita lihat. Kalau kita pengen tahu seseorang punya elemen, itu bukan dari tahun lahir, bukan. Jadi ini kalau dibilang tahun lahir, tahun naga kayu. Bukan, kita nggak lihat dari situ. Tetapi lihat dari tanggalnya ini. Jadi orang ini, cewek ya, pengusaha, itu adalah api. Apinya di musim semi akhir ini. Bulan April. April kan sudah mau musim panas. Ya, nah, di sini ada api lagi, ada kayu lagi, ada kayu lagi. Apinya nyala nggak? Nah, panas nggak? Panas. Nah kalau panas untuk keseimbangan butuh apa? Nah butuh air. Terus butuh apa lagi? Yang adem. Ya logam. Satu lagi, supaya api itu agak melemah, dikasih apa? Tanah. Karena api itu menghasilkan abu, tanah. Ya jadi ini kita lihat. Ini adalah usia per 10 tahun. Ya. Kita lihat dari usia berapa si ibu ini keluar air. Sini air, logam. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus. Jadi ini siklusnya mulai umur 35 tahun, siklusnya naik terus. Memang ibu ini pengusaha legal consultant terkenal di Jakarta. Tahun ini tahun kayu api, tapi karena dia usia berapa sekarang? 64, tahun 64. Berarti usia sekarang berapa? 61. Ya. 61 ada di mana? Di sini. Ini 5 tahun, ini 5 tahun. 61 ada di air. Meskipun tahun ini tadi ada kayu, ada api, karena ininya siklusnya bagus, tetap masih bagus gitu loh.
Ya, jadi kita nggak lihat ciong, nggak lihat konflik, nggak lihat apa-apa. Mau lihat softwarenya, saya kasih. Softwarenya bukain. Nah ini softwarenya kayak gini. Ada tanggal, jam, bulan, tahun. Tinggal dimasukin aja. Gitu. Ada cowok, ada cewek. Kalau banci nggak ada. Tanggal berapa? Tolong bisa nggak kamu klikin? 16. 16 Januari 16. Nah itu pakai klik itu aja. 16 Januari tahun 1971 1971. Jam 3 3 apa? sore. Sore. Ya. Jamnya jam 15. Jam 3 sore, PM. Nah, klik calculate. Calculate, klik. Nah, itu. Elemennya Pak Toto ini adalah di jamnya ada api, ada logam, D-nya ada logam, ada tanah, logam, tanah. Ya. Saya bahas dulu satu karakternya dari Pak Toto. Ya, itu ya. Saya nggak tahu kan, saya nggak kenal sama Pak Toto loh, awas. Tapi saya bukan dukun ya, awas. Nah, Pak Toto ini ya punya satu karakter yang kuat satu adalah apa? Orangnya kepala batu, kekeh orangnya tuh, tahu nggak? Jadi orang kepala batu bukan jelek, gitu loh. Tetapi dia punya prinsip orangnya, punya prinsip. Cuman kadang-kadang prinsipnya itu terlalu kuat sehingga kurang mau dengar pendapat orang. Nah itu aja, itu ada sedikit kelemahan itu. Gitu. Nah karakter lain ada lagi karakternya satu. Logam ketemu tanah yang kuat. Ini tanah ada 4. Ini tanah, ya. Ini tanah, ini tanah, ini tanah. Ada 4 tanahnya. Logam ketemu tanah yang 4. Itu artinya apa? Pak Toto ini punya karakter Pak. Orangnya terlalu baik, gitu loh. Terlalu baik apa? Cenderung apa? Cenderung orangnya mudah kasihan, gitu loh. Apa bahasa Inggrisnya empathy, ya. Orangnya cenderung mudah kasihan. Kalau dalam hal bisnis, nah itu agak riskan, gitu loh. Riskannya apa? Dibodohin orang, gitu loh. Ditipu sama orang, gitu. Ya, gitu. Nah itu betul nggak Pak? Betul, tuh. Saya nggak kenal loh, awas, baru kenal sekarang ini. Ya, jadi ilmu ini tuh bisa lihat begitu karakter satu. Nah sekarang gini. Ini kan logam dalam kondisi tanahnya kuat dan ini tanah musim dingin. Kalau dingin butuh dihangatkan, pakai apa? Api. Gitu. Jadi kalau Pak Toto masuk siklus yang ada apinya, maka jadi bagus. Gitu, ya. Siklus bioritme namanya. Bio itu hidup, ritme itu irama. Jadi irama hidup. Gitu. Bukan gaib. Ini saya nulisin itunya. Nah gitu. Ini siklusnya saya hitung sampai 56 aja. Sampai 66 juga bisa. 16 ini. Sama nggak dengan itu? Sama nggak? Lihat. Terusin. Lagi. Sama nggak dengan itu? Sama? Ya. Ini, terusin lagi. Sekali lagi. Nah, ini sama dengan itu nggak? Sama nggak? Sama ya? Nah, jadi saya udah kayak komputer, nggak usah lihat software lagi, gitu. Udah tahu, ya. Nah, kita lihat siklusnya Pak Toto kan masuk api, bagus kan? Masuk kayu juga bagus karena kayu sumbernya api. Jadi dari usia 44, ya, di sini ya. Di sini siklusnya kurang. Sini bagus. Sini kurang. Sini bagus. Nah, ini 6, ini 16, 26. Tanah musim semi rata tanah. Ini turun lagi. Nah, dari sini baru bagus gitu loh. 36, 41 naik terus. Karena api, kayu, api, kayu.
naik terus. Nah gitu caranya. Ini irama hidupnya Pak Toto itu. Dari situ juga bisa membahas kesehatan. Kalau Pak Toto ini energinya dingin begini, biasanya cenderung tekanan darahnya lebih rendah. Ya, setelah merit, kenapa setelah merit bagus? Karena masuk ke api. Pusing, pusing cari duit. Ya, itu contohnya begitu. Jadi kita bisa bikin siklus. Waktu saya dipanggil Pak Kris sama Pak Gai, saya ditanya, Pak, Bapak nanti ngajar Feng Shui. Saya bilang, hah, nggak salah. Maranatha kok suruh saya ngajar Feng Shui, gitu loh. Benar. Lalu bilang, Pak Gai, bikin aja silabus. Ya udah saya bikin silabus. Bikin, diterima, gitu. Ya. Nah, lalu saya pertama ngajar di Maranatha, saya masuk ke ruang dosen. Masuk ke ruang dosen, ada dosen ibu-ibu, dosen wanita, ya. Begitu saya masuk jalan kelihatan langsung begini. Ada 2, saya nggak sebut namanya pokoknya. Minta dilihat tangannya. Tangan ini ilmu feng shui bukan? Membaca garis tangan. Apa? Membaca garis tangan. Membaca garis tangan itu palmistry. Itu ilmunya India, tidak ada di Tiongkok. Jadi orang tuh ya kalau saya lihat, dosen pun berpendapat bahwa feng shui itu hanya itu. Ya itu tadi. Ramalan-ramalan itu. Gitu. Kalau misalkan ternyata tahun ini kurang baik. Gitu. Kurang baik Setelah buat siapa? Buat saya. Ya nggak bisa, nggak tahu tanggal lahirnya. Ya misalkan tadi Pak dihitung Pak pakai software. Nah, terus itu ya. apakah memungkinkan ada satu elemen yang atau satu yang harus dilakukan agar menjadi lebih baik gitu? Ada. Ya bekerja lebih baik, bekerja lebih keras. Gitu. Ya. Iya, karena apa? Nasib kita itu tergantung tangan kita, gitu loh. Ya. Ini kan hanya pendekatan perhitungan, gitu ya. Betul nggak? Pendekatan perhitungan dan tidak akan 100% benar, gitu. Ya. Ini Pak. Alat-alat feng shui. Kayak di Jakarta ada macam-macam alat, bukan alat misalnya ornamen. Misalkan tahun ini nggak bagus, berarti harus pakai ornamen ini. Memang nggak, kita tetap harus kerja. Nah itu bisa nggak Bisa. mensiasatinya? Jadi ornamen itu kan ada unsurnya. Misalnya akuarium kan itu air. Ya. Lalu kalau misalnya hiasan dari logam, itulah logam. Betul, itu bisa. Ini Bapak pakai baju juga sama. Kalau Bapak bajunya warnanya dingin-dingin, auranya nggak bagus. Harus Bapak pakai warnanya cerah. Ada lagi? Ini habis waktunya. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, Ya. kayaknya malu-malu. Pak. Malu-malu. Siap. Tapi setidaknya hari ini, Malu-maluin. yang jelas hari ini kita dapat basicnya lah mengenai Feng Shui ya. Karena waktunya juga sebentar. Baik, kalau begitu karena sudah tidak ada pertanyaan, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Limbun yang telah menyempatkan waktu memberikan kita pengetahuan pada sore hari ini. Give some love buat Pak Lim.